sekedar info ya buat temen-temen yang mau pakai ampas tahu ya. Waduh teman-teman tuh. Subscribe Mamang Jangkrik. Jangkrik bos. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik teman-teman ya. Udah lama nih Mamang dari pas panen kemarin baru bikin konten lagi teman-teman nih. Ini kebetulan karena telurnya udah berapa hari ya, kurang lebih 5 hari ya, udah ada yang pada menetas gitu. Ini Mamang sekarang mau mindahin ke box ya. Ini udah baru selesai persiapan nih Mamang nih. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin yang baru mau mulai, baru bergabung di channel Mamang Jangkrik ya, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Jadi awalnya sebelum dipindahin ke box jangkrik yang udah pada menetas ya teman-teman, jangan lupa kita siapin dulu buat makan sama minumnya ya. Emang kalau jangkrik yang masih kecil belum pada makan pur ya, cuman ini seperti biasa kalau Mamang tuh kasih aja buat persediaan ya teman-teman. Yang paling penting untuk jangkrik yang baru menetas itu kedebong pisang ya teman-teman. Tuh ini udah purnya Mamang kasih sama kedebongnya ya. Nah aduh, ini baru beres ini teman-teman. Kemarin sibuk benerin yang pada bocor-bocor ya. Mohon maaf juga buat teman-teman yang udah nge-WA ke Mamang ya, kalau misalkan Mamangnya slow respon gitu teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa ya, semoga puasanya dilancarkan ya teman-teman. Ini Mamang juga baru pulang kerja nih, langsung tadi lihat jangkriknya, pas dilihat udah pada menetas. Nah ini teman-teman ya, nah ini jangkriknya. Jadi Mamang ngeraminnya, kalau kemarin kan langsung di box. Nah kalau sekarang Mamang dipindahin dulu, soalnya kemarin kan boxnya itu belum pada beres teman-teman, jadi masih pada bocor gitu. Takutnya kalau ditaruh di box kena air hujan gitu. Nah tuh teman-teman, tuh sampai basah gini tatakannya. Nah ini ada 6 ya, ada 6 bungkus. Nah ini untuk satu bungkus ini teman-teman, ini 2 on ya. Jadi Mamang tuh kalau kemarin kan 3 box itu Mamang nanamnya 3 on ya, per box itu 3 on ya ini ya. Nah sekarang Mamang naikin jadi satu boxnya tuh 4 on teman-teman. Cuman Mamang di 4 on itu satu boxnya dibagi 2, jadi tiap box 4 on, cuman penetasannya Mamang bagi 2 teman-teman ya. Jadi 2 on gitu, enggak sekaligus 4 on ya teman-teman. Pengen nyoba aja gitu, bagus enggak gitu. Nah teman-teman, kita pindahin, oh ya, untuk ini ya teman-teman, untuk sekedar info ya buat teman-teman yang mau pakai ampas tahu ya. Aduh teman-teman tuh, aduh ini telat 1 hari sih teman-teman. Aduh untung kecek ini, kalau enggak bahaya nih teman-teman, soalnya udah pada banyak yang menetas. Nah ini untuk yang masih bingung ngitung umur jangkrik, nah ini bisa dibilang umurnya 1 hari teman-teman ya. Tuh waduh teman-teman, bentar, aduh
sampai basah gini. Mudah-mudahan nggak banyak yang meninggoy. Oh teman-teman, hitam gini tuh ya. Nah, jadi kita ratain teman-teman ya. Kita ratain dulu. Waduh, ini udah hidup kah? Nah, ini kita ratain ya teman-teman. Kita ratain, nanti habis itu seperti biasa ya, kita tutup pakai egg tray. Ini kebilang agak lumayan lama teman-teman penetasannya. Kemarin Mamang netesin ini pas Mamang cek 3 hari itu belum ada yang pada menetas ya, makanya Mamang taruh diceknya 2 hari lagi gitu, jadi 5 hari. Ini harusnya kemarin Mamang pindahin ya. Nah, nanti kalau misalkan udah diratain teman-teman ya, nah ini udah kita ratain ya. Nah, kita ratain. Baru kita tutup. Nah, pakai egg tray kayak gini teman-teman ya, biar yang udah menetas itu udah pada nempel gitu di egg tray ya. Oh ya, untuk informasi ya buat temen-temen yang mau pakai fermentasi ampas tahu ya, itu tuh bagus temen-temen ya. Untuk hasil kemarin temen-temen bisa lihatlah Mamang hasilnya ya, lumayan lah kata Mamang ya. Dapat 70 kilo ya di per 3 box ya, satu boxnya tuh 3 on. Cuman kelemahannya atau apa ya, minusnya itu teman-teman ya, agak basah karena ampas tahu kan basah, jadi ke jangkriknya itu kotorannya tuh basah teman-teman ya, jadi ke egg tray-nya juga lembab basah gitu. Nah, jadi kelemahannya itu kemarin Mamang salahnya teman-teman, posisinya kayak gini ya, posisi egg tray-nya kayak gini ya. Jadi kalau posisi egg tray-nya kayak gini tuh otomatis si kotoran jangkrik tuh pada mandek di sini ya, jadi nggak langsung ke bawah ya teman-teman. Jadi coba buat teman-teman yang mau pakai ampas tahu ya, posisi egg tray-nya dimiringin ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya, pasangnya kayak gini ya, kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini kan kotoran jangkrik tuh langsung ke bawah ya, jadi egg tray itu emang bagus. Kalau posisi egg tray-nya dimiringin kayak gitu, plusnya egg tray nggak butuh banyak gitu, irit egg tray temen-temen, kotoran langsung ke bawah juga gitu kan. Cuman ya kata Mamang, ini mah kata Mamang ya, kata Mamang kekurangannya tuh kalau posisi kayak gitu tuh kayak kurang anget gitu temen-temen. Cuman kalau misalkan buat temen-temen yang mau pakai ampas tahu, Mamang saranin posisi egg tray-nya kayak gitu ya, jangan jangan kayak kemarin Mamang ya. Soalnya kalau kayak gitu si kotoran jangkrik nggak bakalan ke bawah temen-temen, udah mah kotorannya basah gitu. Sekarang musim hujan juga, jadi susah kering buat egg tray-nya gitu. Yang ada nanti susah panennya temen-temen ya, jadi egg tray-nya pada basah. Coba buat temen-temen posisi egg tray-nya dimiringin. Kalau misalkan waduh Mang, saya udah kayak gini, misalkan udah 2 tahap atau 3 tahap, nah tinggal lanjutin kesananya dimiringin aja teman-teman ya, jangan kayak gini. Ini juga memang kayaknya kalau misalkan nanti pakai fermentasi lagi atau pakan basah, kayaknya posisi egg tray-nya ini mau dimiringin ya. Cuman biasanya Mamang tuh kalau misalkan posisi egg tray-nya miring atau
eh, terlentang kayak gini. Dari awalnya biasanya seperti ini ya, jadi satu tahap atau dua tahap, nanti kesananya tinggal tambah egg tray, posisinya yang miring langsung diikat ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu, pokoknya mau miring mau kayak gini, awalnya pertamanya memang pasti kayak gini ya, pasti kayak gini dulu. Nah ini baru satu tahap teman-teman ya, karena harusnya ini lebih bagus dua tahap teman-teman, biar si jangkriknya anget juga ya. Ini memang satu tahap karena egg tray-nya belum ada juga ya, jadi satu tahap dulu, kemungkinan besok nanti mamang tambahin gitu teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau nyobain pakai fermentasi ampas tahu, mamang saranin posisi egg tray-nya dimiringin teman-teman ya. Nah gitu. Mungkin ada yang nanya lagi, Mang, wah katanya mau pakai media pralon. Nah itu nanti teman-teman ya, jadi mau pakai media pralon atau enggak, tetap awalnya pasti mamang kasih ini dulu ya, apa, gedebong pisang gitu ya. Nanti kalau misalkan udah pada besar, udah nincak, udah nginjak umur berapa ya, 15 harian, baru mamang ganti gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau pakai pakan ampas tahu ya, usahain posisi egg tray-nya dimiringin ya teman-teman, biar nggak hancur tuh egg tray, soalnya udah mah pakannya basah, ditambah kotoran jangkriknya itu ya lumayan basah gitu, jadi ngerusak ke egg tray kalau posisi egg tray-nya kayak gini ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Mamang nih sebenarnya pengen dari kemarin ngasih tahu ya, cuman ya karena posisinya agak repot juga, kemarin kan munggahan juga gitu, jadi sekarang baru sempet gitu. Takutnya mamang kalau nggak diinfoin nanti teman-teman pada nyesel gitu, udah ngikutin pakai ampas tahu, nggak taunya pas panen susah gitu, egg tray-nya pada hancur. Jadi mamang kasih tahu dulu ya teman-teman, kalau misalkan posisi egg tray-nya kayak gini, teman-teman pakai ampas tahu itu bakalan nanti panennya susah ya. Kayak kemarin mamang itu udah mah pakai ampas tahu ditambah kena air hujan juga ya, otomatis hancur semua egg tray-nya. Jadi coba egg tray-nya dimiringin kalau pakai ampas tahu ya teman-teman. Ini juga kemungkinan mamang nggak tahu nih kedepannya mau pakai ampas tahu lagi atau enggak ya, soalnya di sini agak lumayan susah berebut ya cari ampas tahu. Kemarin juga mamang keteteran, cuman tetap mamang insya Allah cari pakan alternatif lain kalau misalnya nggak pakai ampas tahu ya. Mamang kayaknya nggak akan pakai pulpur ya, soalnya ya lumayan lah, soalnya di sini harga jangkriknya lagi nggak bener. Jadi seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya buat teman-teman yang baru bergabung. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Buat yang ngejalanin puasa, semoga puasanya lancar. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ini mamang mau lanjut beresin ini dulu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah WA mamang, yang udah tanya-tanya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata dari mamang ya. Sekali lagi terima kasih. Salam jangkrik, salam sedulur jangkrik, salam jangkrik, salam krik 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 krik.